Wanita yang terjebak di pulau terpencil membuat jebakan untuk suaminya. Dari belakang, suaminya muncul dengan tongkat kayu seakan menyerang. Wanita itu menoleh ke kiri, tapi dia nggak lihat apapun karena sang suami ada di sebelah kanan menggedik istrinya dengan tongkat sampai pingsan. Melihat istrinya pingsan, ia menyesalinya. Ia coba memeriksa, tapi kaki menginjak jebakan dan tergantung dengan posisi kepala di bawah. Sang istri terbangun oleh suara minta tolong suaminya. Melihat orang yang membuatnya pingsan adalah suaminya. Wanita itu jadi ingin ngebales itu semua. Ambil tongkat kayu, bersiap untuk balas dendam. Tiba-tiba ia mendengar sebuah teriakan dari dalam hutan. Wanita itu tersenyum ke suaminya sambil membuang tongkat kayu lalu kabur. Sang suami tahu teriakan itu berasal dari suku Pulu. Jadi ia mengayun-ayunkan tubuhnya hingga nyangkut di gumpalan rotan dan berkamuflase di sana. Sang istri sangat sial, dia yang dikejar suku Pulu. Wanita itu lari sekencang-kencangnya. Dari belakang, pria suku mengejar sambil teriak, "Pulu, Pulu, Pulu, Pulu." Wanita itu bersembunyi di balik sebuah batu. Namun tiba sebuah tangan menariknya ke dalam gua. Ternyata itu adalah suaminya. Suaminya menyuruhnya untuk tenang dulu, bukan waktunya untuk bertengkar. Sekarang harus memikirkan bagaimana cara keluar dari pulau ini. Belumlah selesai bicara, istrinya mengambil senjata dan menggedik suaminya dari belakang. Senjata itu dilempar dan nyaris mengenai muka suaminya. Melihat sang istri dah kayak kesurupan, sang suami hanya bisa kabur. Sang istri ambil tombak lalu mengejar. Suami bersembunyi di balik kotak. Istri datang sambil bertanya, "Mengapa kau masih berhubungan dengan mantan pacar?" Pria itu hanya terdiam. Baginya berbicara sama dengan mati. Tiba-tiba sebuah tombak menembus kotak. Sang istri menarik tombaknya. Kotak itu terbuka dan sebuah tengkorak menimpuk wanita itu. Bukannya nolongi, sang suami malah ngeledekin. Wanita itu menendang tongkatnya mengenai otong suaminya. Selanjutnya sang istri ngeluarin skill 1, skill 2 paku. Kemudian ngeluarin ulti. Melihat sang istri yang serius ingin membunuh pria ini tak tahan lagi. Ia menangkap tendangan sang istri lalu ditabrakin ke peti-peti di sana. Istri terluka menjadi semakin gila. Ia mengangkat kendi besar dan langsung memukul suaminya hingga pria itu tak bergerak lagi. Sang istri mulai panik. Ia coba beri pertolongan pertama, tapi suami tak kunjung bangun. Wanita itu akhirnya sadar kalau sikapnya terlalu kasar. Jadi ia menangis sambil memukul-mukul tubuh suaminya. Tak disangka pukulan itu membangunkan sang suami. Akhirnya keduanya berhenti berjalan beriringan di hutan mencari jalan keluar dari pulau ini. Namun tiba-tiba sebuah panah beracun membuat mereka pingsan. Mereka dibawa ke suku Pulu. Wah, suami istri itu bakal diapain ya? Sang istri diikat di tiang dan didandani ala suku Pulu pun, sedangkan suaminya dibaringkan di atas perahu untuk dijadikan tumbal. Saat perahu mengarah ke air terjun setinggi 1000 meter, pria itu terbangun. Di detik perahu itu akan jatuh ke air terjun, pria ini melompat menggapai tebing di sebelahnya, memanjat akar pohon dan berhasil selamat. Saat ini suku Pulu bersiap melakukan ritualnya. Ada yang menari, ada juga yang membakar kayu yang mengelilingi wanita itu demi menyelamatkan sang istri. Pria itu menyelinap dan berpura-pura menari bersama suku Pulu, mengikuti setiap gerakannya sambil teriak, "Pulu, Pulu, Pulu, Pulu." Begitu ada kesempatan, ia lari ke tengah dan memberi satu pukulan kepada kepala suku sampai kenop, lalu lari ke tengah kobaran api menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengangkat tiang yang mengikat istrinya. Suku Pulu melihatnya kena mental. Pria itu memeluk tiang sambil berlari melompat ke arah jurang setinggi 1000 meter, pusing-pusing di udara dan jatuh ke air. Untunglah suami istri itu masih hidup, namun suku Pulu tak ingin melepaskan mereka. Mereka melemparkan tombak dari atas secara terus-menerus. Sang suami memutar kayu untuk menghindari hujan tombak itu karena terlalu tinggi. Tak ada satupun tombak yang mengenai mereka. Sang suami menggunakan salah satu tombak untuk memotong tali yang mengikat istrinya. Keduanya naik ke daratan dan mengambil perahu. Akhirnya keduanya berhasil kabur dari pulau yang menyeramkan itu. Film pun selesai.